A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sampai hari ini, pagi hari ini diberikan kesehatan walafiat jasmani dan rohani ya Bu ya. Amin. Untuk bisa kembali berkumpul, mendengarkan tausiah pada pagi hari ini seperti biasa ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, ada Ustazah Oki. Di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Ibu-ibu, selamat pagi. Wih semangat luar biasa. Mau dites semangatnya sama Pak Ustadz? Jamaah. Semangat sudah. Luar biasa. Coba yuk kita sapa jamaah yang sebelah kanan nih ya. Yang pakai kerudung coklat-coklat. Dari mana? Assalamualaikum Ibu. Majelis taklim apa Majelis Bu? taklim mana? Stop. Oke. Dari BKMM Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Yang sebelah kiri juga sama ya. Yang Sama. warna coklat ya. Coba yang sebelah dada-dada kiri. dulu dong. Dada dulu di rumah. Buat yang di rumah, laporan kalau sudah tiba di sini. Oke, ya berangkat jam berapa Bu? Jam 3. Wih luar Jam 3 pagi. biasa. Jam 3 sore. Oh Jam sore. 3 sore. Masya Allah. Berarti mereka Masya belum Allah. mandi ya. Kan nginep dulu Pak Ustadz. Kalau yang kerudungnya ungu dari mana? Assalamualaikum. Dari mana? Silakan. Kami dari Majelis Taklim Nurul Iman, Taman Cipadung Indah, Bandung. Oh, dari Bandung. Ibu saya mau bertanya kenapa ibu bajunya beda sendiri sama yang lain? Karena dialah Karena ketuanya. kami tidak Tidak kebagian seragam. Oh iya. Ibu tidak benar. kebagian seragam. Tapi, Oh. Kebanjiran cenah. Cenah. Gitu. Tapi kita matching ya Bu. Iya. Alhamdulillah hari ini jemaahnya dari Jawa Barat semua. Kumaha Iya. damang? Kalau- Wilujeng Sumping. Wilujeng Di Sumping. Islam Itu Indah, betul ya? Iya. Ih cakep. Iya, cakep Sama-sama. pisang gitu. Pisan, Pak Ustadz. EG-nya hilangin. Oh, iya. ya. Tapi nggak cuman ini aja, tugas nggak cuman jemaah aja yang orang Bandung, orang Tapi- Sunda. tapi- Ada lagi nih bintang tamu kita. Bintang tamunya kan dari Oh, Sunda iya. juga. Coba. Yang mana coba? Kita yang coba sebelah kanan yang cowok ya. Selamat pagi, assalamualaikum buat Reza Tali. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Wih luar Gimana Reza, biasa. orang Suaranya Bandung? udah ganteng loh. Apa? Reza orang Bandung. Bukan, Jakarta. Orang Jakarta. Oh berarti yang sebelah kiri, Jakarta. yang sebelah kiri, Oh, sebelah iya. kiri ya. Sekarang sibuk apa aja Reza? Sekarang sibuk syuting, terus sambil jalan usaha-usaha. Wih usaha-usaha. Usaha apa? Lagi usaha makanan, Ih minuman. kuliner. Reza, Ya, Reza. Umur berapa? Nggak percaya saya kalau dia usaha makanan. Kenapa? Nggak dibawa. Jujur banget. Tapi nih Reza iklannya banyak banget ya. Kok saya sering lihat iklan? Ih, Reza, oh iya yang di iklan ini iklan itu gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau jadi bintang iklan susah banget ya Reza susah, jadi bintang casting iklan. saya sekarang nggak dapat. Sekarang umur berapa kalau boleh tahu? Sekarang 20 tahun. 20 tahun. Iya 20 kan? tahun sudah. Udah syuting-syuting, ada penghasilan, Karirnya udah gitu ada bagus. usaha juga luar biasa. Tapi pertanyaannya, Ya. udah punya mobil? Alhamdulillah udah. Udah punya Luar rumah? biasa. Belum. Akan Akan insya punya Allah, rumah. insya Allah. Prospek insya Allah. Banyak uang, ada uang? Ada insya Allah. Pertanyaannya, ada istri? Hei belum, masih 20 Tanya tahun. dulu, ada istri? Siapa tahu ada. Belum. Berarti Anda tetap miskin. Oh ya. Kenapa? Sekalipun banyak harta tapi tidak punya istri tetap digolongkan miskin. Ustadz kan masih 20 tahun masih ingin belajar banyak, Oh, iya juga ingin sih. berbakti pada orang tuanya dulu. Gitu. gitu. Selamat datang di Islam Itu Indah Reza. Nanti kita ngobrol lebih banyak ya. Terima kasih. Coba mungkin Nah yang ini sebelah yang aku kiri. bilang maksudnya Dari adalah orang Bandung. Sunda. Coba. Iya. Assalamualaikum Meida Safira. Waalaikumsalam. Aku mau deket-deket, ah. Sevira tapi bukan Safira. Oh Sevira. Sevira, oke Meida Aku mau deket-deket Sevira. karena aku lagi kangen sama yang satu Nggak gini, ini. Kenapa saya kalau kangen? lihat Aku kangen lihat banget. Maida ini, Kenapa? ingat Ustazah Oki waktu itu Bertahun-tahun yang Iya, lalu. syuting di itu. Di Mesir. Ketika cinta
tasbih. Ini adik ipar saya. Coba ceritanya. ajak ngobrol deh sama Ustazah. Ya Ustazah aja. Apa? Nah, Apa aku kabar? kangen Apa banget. kabar? Meida apa kabar? Aku gini aja deh, boleh gak sepanjang acara begini terus? Gak boleh. Tanya. Apa, Mei sekarang apa kesibukannya? Aku udah tahu sih kesibukannya Meida. Yang apa-apa. Yang harus ketahui Mei orang. kesibukannya apa sekarang? Sekarang jadi istri, terus yang kedua lagi kuliah lagi. Meida lagi S2 di ITB. Ya, Masya ya. Allah. Terus habis itu lagi bikin komunitas ya sama teman-teman. Oh iya, bilang aja Mei, komunitasnya Mei. Komunitasnya namanya Hujan Safir, jadi lebih kayak ke pemberdayaan anak-anak muda tapi yang muslimah gitu. Keren Oh, kan? luar biasa. Masya Allah. Sudah menikah? Karena, Sudah. Oh, sudah menikah. Karena Aja manusia sekarang. Lainnya. Kenapa langsung dimarahin sih? sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat buat sesamanya. Iya, Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Selamat datang di Islam itu Indah Meida. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Ibu-ibu. Nih mau nanya dulu nih Kino sebelum kita menuju ke tausiah yang pertama. Anak-anak di rumah sehat? Anak-anak rajin sholatnya? Tapi 5 waktu kadang-kadang masih ada yang suka bolong nggak anak-anaknya? Masih ya? Kalau ibu sendiri ada yang bolong nggak? Jujur ayo. Jujur ayo. Ibunya kan solihah semua. Solihah semua. Alhamdulillah Insya ibu Allah, tidak insya Allah. bolong tapi telat. Telat ya sholatnya ya. Ya udah, hari ini temanya adalah susahnya istiqomah. Nah, nanti akan kita lebih bahas banyak lagi. Sekarang kita pengen nanya nih sama Ustazah Oki. Kenapa sih menjaga sholat wajib itu ternyata sulit? Nggak segampang 5 waktu, 1 kali sholat paling 5 menit. Tapi kadang-kadang suka masih bolong aja nih Ustazah. Baik. Silakan dijelaskan. Baik. Kenapa sih ada orang-orang yang mengakunya seorang muslim, seorang muslimah beragama Islam, tapi kok susah sekali istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu. Sholatnya bolong-bolong. Ada yang begitu ya Bu? Kenapa? Penyebabnya ada banyak sekali. Beberapa penyebab diantaranya adalah banyak orang-orang yang tahu bahwa sholat adalah wajib. Tahu bahwa sholat adalah yang pertama kali dihisap di akhir kelak. Tapi yang membuat dia tidak istiqomah dalam sholat 5 waktu karena males. Malesnya gak ketulungan. Tahu sih, cuman sekedar tahu aja masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Malesnya minta ampun. Subuh mau sholat kesiangan. Siang mau sholat masih kerja nih, sibuk kerja masih meeting ini itu. Asar mau sholat masih kerja. Maghrib mau sholat di Jakarta ini macet. Isya mau sholat udah ngantuk. Jadi gak sholat-sholat. Males, diundur terus sholatnya. Atau lalai dalam sholatnya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang lalai ini nanti tempatnya di neraka wa'il Bu. Orang-orang yang gak sholat ditempatkan di neraka sakor. Fawailul lil musallin. Apalagi Bu? Alladzi nahum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Kok orang-orang sholat celaka? Iya karena lalai dalam sholatnya. Males yang gak ketulungan. Kemudian yang kedua ada loh Bu zaman sekarang. Jenis orang-orang yang gak paham tentang sholat. Pernah nggak ketemu orang gimana sih cara sholat padahal muslim? Gimana sih bacaan sholat padahal muslim? Siapa yang salah? Orang tuanya. Allah sudah mengingatkan kepada para orang tua di surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Allah sudah memerintahkan kepada para pemimpin keluarga untuk memerintahkan keluarganya agar terhindar dari api neraka. Salah satunya dengan perintah sholat. Kata Rasulullah apa? Kalau sudah 7 tahun perintahkan sholat. Kalau misalnya nggak sholat di usia 10 tahun dipukul dalam rangka pendidikan dengan tidak menyakitkan tentunya. Artinya apa? Ada suatu ketegasan rules, hukum yang diberikan oleh orang tua yang harus diterapkan di rumah supaya anak-anaknya paham tentang sholat. Jangan sampai nanti di akhir kelak anak-anak mengatakan, wahai Allah kenapa aku harus masuk ke nerakanya Allah? Sedangkan aku gak pernah tahu apa-apa tentang sholat. Kata Allah apa? Bawa orang tuanya nih yang gak pernah ngajarin anakmu sholat ini bareng-bareng sama-sama masuk ke nerakanya Allah. Orang tua diberi amanah, diberi titipan untuk anak dididik agar kenal Allah, akidah, tauhidnya benar. Tapi ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Berarti orang tuanya pun ikut andil dalam dosa yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian apa lagi? Apa yang menyebabkan orang-orang pada akhirnya malas untuk sholat? Sibuk. Lingkungan yang mempengaruhinya, lagi kerja, lagi meeting dan sebagainya. Dan bergaul dengan orang-orang yang juga tidak mendirikan sholat. Kata Rasul, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya. Siapa yang berteman dengan pandai besi kecipratan apinya atau baunya. Maka ketika dia tadinya sholat di pesantren, sholatnya minta ampun. Di lingkungan yang kondusif sholatnya minta ampun. Giliran berada dalam lingkungan teman-teman yang tidak sholat, dia juga tidak sholat. Islamnya Islam follower ini. Ikut aja. Makanya dikatakan apa?
susah bagi orang-orang untuk melaksanakan sholat paling susah apa Bu? Isya dan subuh. Isya dan subuh sholat kenapa? Karena zaman dulu orang-orang munafik, Isya dan subuh itu kan belum ada penerangan. Mereka sholat supaya dilihatin orang aja, oh orang soleh, orang Islam. Giliran orang nggak ngelihat dia sholat, dia nggak mau sholat. Karena Isya orang tidur, subuh orang juga masih tidur, masih lelap. Iya gitu. bener, masih Karena ngantuk. Masih sebenarnya ngantuk. orang itu karena tidak menempatkan salat itu sebagai Prioritas. Iya. Iya. Gitu. Salat itu dilaksanakan sisa tenaga. Harusnya tenaga full. Justru Allahu kita- Akbar. Tenaga Asik. full. Udah lelah Justru dia. harusnya kita benar-benar siap, prepare untuk sholat. Makanya ya. ada hadis Rasulullah yang mengatakan man shalal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat itu di waktu 2 istirahat, isya dan subuh itu pasti masuk surga. Kenapa cuma 2 sholat Bu? Karena orang yang mampu melaksanakan 2 sholat di waktu istirahat ini sudah pasti bisa melaksanakan di waktu-waktu lain. Dan Insya kalau mereka Allah. mengetahui pahalanya, mereka akan merangkak untuk bisa sampai ke masjid untuk sholat. Insya Allah. Ya udah nanti akan kita lanjutkan tausiahnya. Berikutnya ada tausiah dari Ustadz Maulana. Pertanyaannya apa aja sih hal-hal yang membuat kita sebagai manusia biasa ini sulit menjalankan sholat wajib alias bolong-bolong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.